Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 17 Juli 2025, hari biasa pekan ke-15. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat pagi. Pagi ini Engkau menganjurkan kepada kami agar kami datang kepadamu dalam keadaan kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kami serahkan dan pasrahkan Tuhan segala hidup kami kepadamu. Maka bimbing dan dengarkanlah doa-doa kami, serta berkatilah langkah-langkah kami selanjutnya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Suatu hari, Paus Fransiskus menelpon seorang pastor bernama Yusuf di Gaza. "Yusuf, selamat pagi, kau makan apa?" "Ya, makan yang ada." "Kamu memberi makan berapa orang?" 50.000 orang. "Oh, gimana caranya?" "Ya, kami datang bersujud berdoa agar Tuhan memberikan biarpun hanya nasi, hanya roti dan air minum. Tetapi kami boleh melanjutkan hidup kami." Itu telepon almarhum Paus Fransiskus kepada Pastor Yusuf di Gaza karena perang. Maka lalu Paus Fransiskus mengatakan kepada negara-negara yang sedang berperang, "Ayo berhenti. Rakyatmu itu yang kau kurbankan hanya untuk apa? Kesombonganmu, kepongahanmu." Nah, saudaraku terkasih, situasi ini bukan hanya terjadi di Gaza, di mana-mana. Ada negara yang hidupnya berfoya-foya hasil dari korupsi. Apa-apa dioplos. Semua yang menderita itu rakyat kecil. Maka rakyat menderita. Inflasi berterus terang. Inflasi demi inflasi terus berjalan. Hidup ini rasanya berat. Seperti misalnya pada saat COVID, umat berjuang setengah mati. Maka peristiwa orang Samaria yang baik hati itu sebetulnya harus membuka mata hati kita. Di mana digambarkan dalam perjalanan orang Samaria yang baik hati itu, para imam, para penguasa itu tutup mata, mereka tetap berfoya-foya. Maka pada hari ini, dalam Injil pada hari ini, umat yang sudah capek dengan segala hal yang dibuat oleh para penguasa. Juga umat sudah lelah dengan apa yang dibuat oleh para pemimpin agamanya. Omong-omong saja menggunakan kitab suci dan ayat-ayatnya, tetapi tidak betul-betul membumi, melainkan boleh katakan memperdaya. Maka umat diajak untuk datang kepada Yesus. "Datanglah kepadaku." Maka saudaraku terkasih, sebagai keluarga Kristiani, ayo datang setiap pagi memulai hidup baru dengan doa. Serahkan rencana dan program hari yang baru. Terutama dalam keletihan kita sakit. Obat mahal, tak terjangkau. Makanan pun sama. Maka sebagai orang kecil,
rasanya letih dan lesu. Orang lain tidak bisa membantu kecuali Yesus. Maka mari kita berdoa mohon kepada Yesus bantuannya agar kami yang miskin, menderita ini bisa Engkau bantu. Biarlah boleh memikul kuk yang ada tetapi Engkau memikulnya bersama kami. Itulah gambaran iman seorang beriman. Bagaimana dalam situasi sulit dan gerah datang kepada Tuhan Yesus. Sering kita mempunyai sikap ganas kepada Yesus, marah. Tuhan, Kau tidak mendengarkan doaku. Maka pada hari ini kita belajar untuk bersabar dan melihat rencana-rencana Tuhan ke depan, bukan rencana-rencana manusia. Karena manusia sering bisa mengelabui orang lain, seolah-olah dia menjadi pahlawan, padahalnya dialah yang menjadi pecundang. Tetapi bersama dengan Yesus dengan kepolosan hati, apa adanya membantu orang-orang yang menderita, yang letih lesu. Maka Injil pada hari ini mengundang kita untuk datang. Datanglah kepadaku, kalian yang lemah lesu dan letih dan berbeban berat. Inilah ungkapan iman kita datang bersimpuh di kaki Yesus. Tuhan pada waktunya mendengarkan. Selamat bersabar, selamat bertekun dalam doa, dan teguh dalam iman. Tuhan memberkati.